jika memang ada yang ditanyakan, saya nanti akan berikan sesi diskusi. Silakan dulu belajar, saya akan kirimkan materinya di WA ataupun di LMS, nanti bisa dibaca materinya, saya akan berikan. Setelah dibaca, kita akan diskusikan kembali terkait dengan materi komunikasi lintas budaya. Kenapa ada materi ini? Karena memang materi ini adalah salah satu upaya dalam mempersiapkan kalian terjun ke dunia kerja dan penyusunan skripsi nantinya. Ini kalau memang tidak ada pertanyaan, saya lanjut dulu ke pertemuan yang berikutnya tentang penulisan proposal. Saya stop dulu sampai di sini. Baiklah, selamat sore. Saya kejar lagi materi lagi satu terkait dengan penulisan proposal, atau saya akan lanjut jelaskan tentang proposal skripsi. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal kita kuliah, di awal perkuliahan semester 5, jadi semua mahasiswa mesti sudah harus mempersiapkan terkait dengan proposal dan penelitian. Baik, seperti yang saya sampaikan di awal perkuliahan kita, bahwa mahasiswa di semester 5 sudah mesti mempersiapkan proposal penelitian untuk persiapan skripsi. Jadi di malam hari ini saya ingin melanjutkan sesuai dengan jadwal dan juga kurikulum yang kita susun, bahwa di semester 5 mahasiswa sudah mesti mempersiapkan proposal ini. Jadi proposal penelitian ini juga berlaku di 2 kegiatan nanti. Kalian nanti akan membuat proposal tentang magang di semester 7 dan proposal tentang KKN di semester 7, dan juga proposal terkait dengan skripsi. Jadi ada 3 proposal yang mesti kalian selesaikan. Nah, pertama, proposal magang. Kalian akan membuat sebuah proposal untuk kegiatan magang. Selanjutnya, kedua, dan membuat laporan terkait dengan apa yang kalian lakukan saat magang. Terus kedua, kalian akan membuat proposal terkait dengan KKN, terus akan melaporkan terkait dengan KKN. Nah, yang ketiga, kalian akan membuat proposal tentang skripsi, tentang penelitian sebagai karya akhir daripada kalian menyelesaikan pendidikan S1. Jadi pengertian daripada proposal itu adalah sebuah dokumen tentang ide dan aksi daripada kalian tentang untuk melakukan, menjelaskan, mengerjakan, untuk belajar tentang sesuatu. Nah, seperti apa ini nanti proposalnya itu, yakni juga dipergunakan sebagai panduan bagi mahasiswa atau peneliti melakukan penelitian. Karena berfungsi sebagai panduan, maka proposal tentu harus dipersiapkan dengan sangat baik. Jangan membuat proposal yang asal-asalan, nanti saat penelitian balik lagi malah kalian membuat proposal kembali sebagai panduan. Dari awal sudah harus dipastikan proposalnya mengarah sesuai dengan ke jalan yang benar, sesuai dengan penelitian yang akan kalian teliti. Nah, nanti apakah proposal bisa dirubah? Menurut saya, proposal penelitian yang baik bisa menarik minat sponsor untuk mendanai kegiatan penelitian yang akan dikerjakan. Sebenarnya bisa dirubah, tetapi alangkah baiknya ketika kita bisa konsisten dari awal terkait dengan
penulisan proposal yang dimaksud. Pertama, kita harus mengenal lebih dahulu terkait dengan komponen proposal penelitian. Di beberapa waktu yang lalu, di minggu yang lalu, saya menyampaikan terkait dengan topik dan judul. Topik dan judul harus semenarik mungkin. Terus ada pendahuluan. Di pendahuluan itu ditulis latar belakang, perumusan masalah, tinjauan penulisan paper atau proposal. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode analisis, dan daftar pustaka. Kira-kira itu yang harus berisi di dalam sebuah proposal sebelum kalian melakukan penelitian. Pertama, topik dan judul penelitian. Sebelum menentukan judul, peneliti sudah menentukan topik apa yang akan diteliti. Seperti yang saya sampaikan di minggu yang lalu, topiknya harus menarik, interesting, ada human interest, aktual atau hal-hal yang baru. Topik penelitian berada dalam jangkauan si peneliti, lebih gampang manajerial itu, misalnya tentang Yulio, kemudian tentang di lokasinya dia berjualan, di perumahannya dia, atau dia tentang marketing komunikasinya di tokonya tempat bekerja. Dan topik tersebut penting sehingga hasil penelitian mampu memberikan kontribusi kepada tempat kita penelitian dan juga sebagai bahan kajian keilmuan di kampus kita. Nah, selanjutnya kita harus juga memprediksi bahwa ketersediaan data dari apa yang kita teliti itu memang sudah akan sangat gampang kita dapatkan data yang akan kita teliti. Itu kira-kira dari tip yang harus kita pastikan sebelum kita menulis atau membuat ide atau topik tentang penelitian. Selanjutnya, penelitian itu sebenarnya seperti ini skemanya, piramida terbalik. Saya rasa hampir semuanya tahu tentang piramida terbalik. Seperti ini piramida terbalik, artinya dari masalah yang besar ke masalah yang kecil. Contoh, ini kebetulan saya contohnya di tempat lain saya dapatkan. Jadi penelitian yang besar misalnya tentang pertanian, ya, tentang pertanian. Dalam hal tentang pertanian itu, maka muncullah itu tentang tanaman pangan. Sebenarnya pertanian kan luas ini, cakupannya tidak hanya pangan saja, teknologinya juga ada, itu petaninya juga ada, lahannya juga ada, sistem marketingnya juga ada. Ini dari pertanian itu khusus dia ke tanaman pangan. Kira-kira tanaman pangannya seperti apa? Apa saja tanaman pangannya? Mengkhusus lagi ada padi. Nah, setelah padi itu apakah padi bisa pendapatan? Ada hubungannya dengan pendapatan? Apakah bisa meningkatkan pendapatan petani dan seterusnya? Selanjutnya ada efisiensi produksi. Jadi yang diteliti bagaimana efisiensi produksi padi di daerah pertanian mana sehingga meningkatkan pendapatan petani setempat. Seperti itu, dari yang lebih besar topiknya ke yang lebih kecil. Itu topik pertama. Nah, selanjutnya tentang penulisan judul penelitian. Judulnya itu kalau bisa antara 10, 12, 14 kata maksimum. Jangan terlalu banyak dan jangan bertele-tele. Hindari pengulangan. Jadi judul harus singkat namun mampu menangkap esensi dari topik yang akan saudara teliti. Bukan berupa kalimat lengkap, panjang lebar misalnya apa tentang kalimat lengkap. Hanya sedikit saja namun pengertian sudah dipahami semua, atau bisa bersifat provokatif, menarik minat pembaca dan mampu mendorong pembaca untuk membaca lebih lanjut. Nah, selanjutnya dalam judul itu juga mampu menggambarkan sekilas suatu aktivitas dan permasalahan dalam suatu topik yang akan diteliti. Kira-kira itu dari mata kuliah penulisan proposal yang mesti dipahami lebih dahulu. Ide dan
judul. Nah, nanti sebelum saya lanjutkan ke latar belakang masalah, maksud dan tujuan hingga eh, hal lain lebih lanjut. Kira-kira itu yang saya sampaikan terkait dengan eh, penulisan proposal. Apakah kira-kira bisa dipahami terkait dengan apa yang saya sampaikan? Delpi masih bersama saya? Delpi tidak dengar. Sapira dengar saya? Iya Diam. Pak, dengar. Oh ya. Dengar Pak. Ya, itu kira-kira tentang penelitiannya. Nanti lebih lanjut terkait dengan penelitian seperti apa yang saya sampaikan, kita akan sering lebih intens di kampus bertemu, dan buatlah ide atau pikirkan dulu ide kira-kira topik apa yang akan kalian teliti dan di mana lokasinya. Yang jelas topiknya itu tidak jauh dari kalian, lebih gampang melakukan penelitian dan ketersediaan datanya ada, dan gampang kalian melakukan penulisan terkait dengan apa yang kalian teliti. Seperti itu. Kira-kira kemarin dia kan sudah ikut penulisan karya ilmiah bersama Bu Mike, apakah itu bisa dilanjutkan? Bisa juga. Iya Pak. Kemarin sama Ibu Mika terus sama Ibu Gandhi juga. Sepertinya kalau yang konsep dari Ibu Gandhi lebih bisa dimengerti gitu Pak. Jadi kemungkinan kalau menulis proposal saya pakai konsep dari Ibu Gandhi juga sih Pak. Ya baik. Karena sampai dengan saat ini panduan penulisan karya ilmiah atau panduan penulisan skripsi belum diselesaikan Bu Gandhi. Mungkin karena kita akan mestikan serentak sama penulisannya seperti apa, pakar latar belakang seperti apa penulisannya, dan metodenya, template-nya seperti apa belum dipastikan. Jadi minimal idenya sudah ada. Seperti itu. Kalau dia sih saya sudah pernah dengar dari Bu Gandhi, tinggal melanjutkan sedikit saja sudah bisa. Karena apa? Karena di semester 6 dia sudah mesti memilih kuliah di luar prodi 20 SKS, dan di semester 7 ada, di libur semester 6 ada KKN, di semester 7 ada PKL dan magang, dan ada beberapa penyusulan jika SKS yang ditempuh belum memenuhi syarat di semester 7. Jadi semester 6 dan semester 7 kemungkinan kita akan jarang bertemu, hanya saja saat bimbingan daripada penulisan proposal dan bimbingan skripsi. Di semester 7 akan dilanjutkan dengan penulisan daripada proposal ini dan bimbingan. Semoga di semester 7 bisa ketemu lebih banyak, dan tulisan kalian di semester 7 sudah mau selesai. Misalnya pertanyaan saya dulu pernah waktu saya kuliah, kira-kira berapa halaman sebuah skripsi sudah layak dijadikan syarat kelulusan. Halaman sebenarnya tidak menentukan, tetapi kalau alangkah baiknya bisa lebih daripada 50 halaman. Misalnya pertama ada halaman dari cover, daftar isi, ada prakata, ada pendahuluan, ada ucapan terima kasih, sampai dengan pengesahan itu kira-kira sudah ada 8 sampai 12 halaman plus daftar isi. Ya, setelah itu ada pendahuluan, latar belakang masalah sampai dengan tujuan penelitian itu sekitar sudah 20 halaman. Jadi itu saja sudah 12 tambah 20 sudah 30 halaman. Nah, setelah itu ada metode penulisan, terus ada teori, ya. Itu ada metode penelitian, dan seterusnya di bab 3 itu sampai metode penelitian itu sekitar lagi 20 halaman. Kalau misalnya tadi sudah ada 30 halaman tambah 20 sudah 60 halaman. Nah, terus hasil penelitian di bab 4 itu sekitar 10 halaman, sudah 70 halaman, ditambah
daftar pustaka dan kesimpulan sekitar lagi 5 sampai 10 halaman. Sudah 70 halaman sudah bisa itu menjadi sebuah skripsi, dan kemungkinan lebih kurang dan bisa lebih dari itu. Kira-kira itu saya rasa dia sih tidak ada masalah terkait dengan penulisan proposal yang saya maksud. Hanya saya perlu juga mengetahui terkait dengan penulisan proposal dan kemampuan menulisnya Safira dan Delphi, karena sampai dengan saat ini saya belum dengar Safira ikut menulis dan juga Delphi belum ikut. Kalau Safira bisa dengar suara saya dan apa yang saya sampaikan, apakah bisa dipahami, Vira? Safira tidak dengar saya. Iya Pak, bisa. Ya, bisa. Kira-kira sudah menemukan ide terkait dengan penulisan skripsi ya untuk di semester ini? Ide. Kalau ide masih belum ada sih, ada kebayang tapi masih belum pasti gitu. Ya, nanti tanya ke dia apakah dia punya ide lebih itu atau bagaimana, biar bisa dibantu Safira ya. Terus Delphi sudah masih di sini? Delphi, mungkin Delphi lagi di jalan. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan mata kuliah saya hari ini. Sudah juga Pak. Sudah ada proposal Delphi? Sudah, judulnya itu mengenai peran video editor dalam company profil Universitas Baledipa Kak. Ya, nanti kita akan bahas ide dan judul kalian, dan kita akan bedah, semoga itu bisa dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah. Jadi di sore hari ini, di malam hari ini, saya menugaskan kalian semuanya, tolong buat sebuah proposal penulisan skripsi hanya sampai dengan dari latar belakang pendahuluan, latar belakang sampai dengan maksud dan tujuan daripada melakukan penelitian itu. Hanya 3 topik aja dulu, latar belakang, maksud sampai maksud dan tujuan. Nah, dari sana kita akan bahas apakah itu layak dijadikan sebuah penelitian atau tidak, dan kita akan bahas nanti satu persatu terkait dengan hal tersebut di kampus. Untuk dari sekarang, saya teorinya sudah saya sampaikan sekilas-sekilas saja. Nanti saat kita membahas itu, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan apa yang kalian tulis dan apa yang pemahaman kita dan kemana arahnya di kampus. Apakah dimengerti? Sapira mengerti tugasnya? Tolong buat dari latar belakang sampai dengan maksud dan tujuannya. Iya Pak. Baik, begitu juga Delphi dan Dea, tolong buat seperti itu. Dari latar belakang sampai maksud dan tujuannya. Nah, sampai di sana apakah ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau didiskusikan? Delphi, ada yang mau didiskusikan? Belum ada Pak. Baik, Dea ada? Sudah cukup jelas Pak untuk yang tadi. Baik, terima kasih Dea sudah menyampaikan, dan juga Safira, saya kira sudah cukup. Ya, saya kira cukup hari ini. Nanti tolong dibuat, ingat saya note, saya catat, tolong dicatat sekali lagi bahwa tolong buat proposal dari pendahuluan hingga latar belakang sampai maksud dan tujuan. Sampai di sana dulu.
nanti baru kita lanjutkan ke yang berikutnya. Sampai di sana dulu mata kuliah saya hari ini, dan saya berharap sekarang tanggal saya berharap tanggal ini minggu depan tugasnya itu dibuat, bisa dipresentasikan dulu nanti kalau tidak bisa tatap muka, bisa dipresentasikan dulu di via online. Seandainya pun tatap muka, kita akan presentasikan di kampus. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mohon maaf jika saya menyampaikan ada hal yang kurang berkenan, dan saya juga mohon maaf karena cepat-cepat saya menyampaikan, karena saya ingin menghabiskan materi lebih dahulu, karena di hal-hal berikutnya, di bulan-bulan berikutnya akan padat, ada kegiatan-kegiatan lain di kampus, dan juga tentang pembuatan proposal yang kalian susun akan membutuhkan bimbingan atau waktu yang lebih banyak. Jadi terima kasih sudah bergabung pada hari ini. Tolong dia atau Delvi atau Safira disampaikan ke Julio terkait dengan tugas kita pada sore hari ini, dan saya akhiri perkuliahan ini, dan jaga kesehatan. Semoga semuanya bisa segera lulus. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih, Terima Pak. kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Selamat malam. Malam.